Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie II, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kalau Sobat Impact Talk lihat di posternya, sudah lihat ya judul hari ini kita mau membahas tentang moral dan kerendahan hati. Kita masih membahas dari buku Be a Better Dad Today, dan kita hari ini masuk di panduan yang nomor 3. Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang dengan setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk kesetiaannya, untuk kehadirannya, dan juga setiap dukungan saran yang diberikan. Terima kasih. Dan kalau Sobat Impact Talk masih punya pertanyaan atau saran-saran, bisa kontak kita ya, bisa melalui nomor atau juga melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Dan untuk Sobat Impact Talk mungkin yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk, bisa klik like, subscribe YouTube channel ini, dan bisa tekan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap Impact Talk yang hadir dari hari Rabu dan hari Jumat. Dan selain Impact Talk juga, setiap harinya kita ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6, lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak itu jam 8 pagi, dan di malam hari kita ada Impact Family, renungan malam untuk keluarga itu jam 8. Dan di hari Rabu ini nanti sore kita ada kebaktian jam doa, kita bisa mengikutinya melalui Zoom, dan kalau Sobat Impact Talk mau mengikuti bisa tanya ya link Zoom-nya melalui nomor yang ada di layar. Dan di hari Sabtu ini juga kita ada bincang-bincang untuk remaja Chit Chat Teens, yaitu jam 12 siang. Dan di hari Minggu bagi Sobat Impact Talk yang sama-sama punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama dengan kita, bisa mengikuti kebaktian dalam bahasa Indonesia jam 8.30 dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Dan kalau Sobat Impact Talk juga mau mengikuti kebaktian langsung di tempat ini, bisa mendaftar melalui aplikasi kita. Linknya juga ada di deskripsi, itu aplikasinya idc.church, Impact Discipleship Communities. Nanti bisa download aplikasinya itu melalui Google Play Store. Nanti bisa mengikuti untuk bagaimana cara pendaftarnya, itu ada di situ. Dan kita sekarang mau berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir di studio IDC Center. Halo Pak Pendeta Is dan Ibu Obed. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Sobat Impact Talk. Apa kabarnya Pak Is, Bu Obed? Baik. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Dan selamat ulang tahun ya Pak Is. Kemarin baru berulang tahun Pak Is. Oh iya, terima kasih. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Nah, ini hari ini kita mau kembali berbicara dari buku Be a Better Dad Today. Dan hari ini mau berbicaranya tentang moral dan kerendahan hati. Kalau dari judul lengkapnya sih ini ya Pak ya, petunjuk moral yang benar dan kerendahan hati yang sejati. Waduh. Nah, ini pengen nanya dulu, petunjuk moral yang benar itu seperti apa Pak? Iya, kalau kita bicara petunjuk moral itu kan ada standar moral yang umum ya. Biasanya moral, bicara etika juga, bicara kebenaran juga, ada standar-standar yang secara umum mungkin orang bisa memperhatikan ini orang memiliki moral atau tidak ya. Tapi kalau kita bicara tentang standar moral yang sejati, ya kembali kepada firman Tuhan ya, firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, sebagai gereja Tuhan, ya Alkitab itu adalah standar moral ya, yang paling tinggi, yang luhur, dan juga itu yang ultimat, yang satu-satunya absolut ya. Kita gunakan sebagai standar moral di dalam kehidupan ya, kehidupan kita. Oh gitu. Jadi nah ini berarti yang bertugas atau yang maksudnya harus
eh, melakukan dan nantinya mengajarkan itu berarti kita semua, atau kalau dalam hal ini Bapak dan Ibu, atau gimana nih Pak? Ya, kalau kita bicara tentang siapa yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan firman Tuhan, tentu yang mengerti ya, yang mengerti, yang memahami firman Tuhan, yang memahami Alkitab. Artinya, setiap orang yang belajar firman Tuhan bisa mengajarkan kepada yang lain ya. Tetapi dalam konteks gereja ya seringkali ada orang-orang yang diberi otoritas untuk mengajarkan firman Tuhan ya, misalkan pendeta, guru-guru atau pemimpin-pemimpin yang diberi wewenang. Nah, dalam konteks keluarga ya orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan. Dalam hal ini suami, ayah, dia harus menjadi imam ya bagi keluarga dan mengajarkan firman Tuhan ya, mengajarkan Alkitab. Nah, kembali tadi ya. Jadi Alkitab firman Tuhan itu menjadi moral ya, standar moral tertinggi. Ya, mau tidak mau itu ada hal yang sangat penting yang disadari atau tidak disadari semua orang setuju ya, semua orang setuju ya. Ini bukan hanya orang Kristen atau gereja, tetapi juga saya kira semua orang akan setuju ya. Nah, biasanya orang misalkan kalau di umum ya, tempat umum ya, masalah kebohongan ya, misalkan kebohongan ya, orang pasti nggak senang dibohongi ya, betul nggak ya? Iya. Pasti orang nggak senang dibohongi kalau apalagi orang yang paling dekat ya, misalkan dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, pertemanan, kalau dibohongi kan pasti nggak mau ya. Iya. Nah, tapi yang menjadi persoalannya dimulai dari mana di tengah keluarga, apakah itu benar-benar dijunjung tinggi, diajarkan ya, pentingnya berkata jujur ya, berkata kebenaran, standarnya sejak awal disampaikan, diajarkan di rumah, di keluarga. Jadi karena itu adalah dimulai ya, dan nanti akan berkembang. Oke, kalau dari Bu Obet mungkin? Ya, memang tanggung jawab utama sih di ayah ya. Kita ibunya cuman memberi istilahnya melengkapi lah gitu ya, dan mensupport supaya apa yang sudah digariskan oleh ayah itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak. Itu saja sih prinsipnya. Iya. Dan betul dimulainya tuh memang dari keluarga, dari kepala keluarga dan ya istri ya, ibu menolong gitu ya, maksudnya supaya itu bisa saat diajarkan juga berarti bisa sampai anaknya mengerti dan melakukan berarti ya, kalau tadi kata Pak Is juga kan, kalau nanti di luar ketemu ya, maksudnya kalau sudah diajarkan jujur dan di luar ketemu hal yang tidak jujur gitu, jadi anak bisa tahu bahwa itu salah gitu ya, bisa menilai, bisa mempertimbangkan ya. Yang penting memang ternyata memang penting ya dari keluarga ya, diajarkan. Nah, kalau gitu sampai saat ini apakah ya ini standar moralnya ini emang masih dijalankan oleh semua keluarga, atau pada zaman ini mungkin ada pergeseran gitu Pak? Atau Ibu dulu boleh? Ya sebenarnya sih mengajarkan moral itu kan kita tidak bisa mengajar seperti di kelas dan anak duduk kita mendengarkan gitu ya. Justru mengajarkan moral itu dalam keseharian, sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang salah itu kita langsung kasih tahu mana yang benar gitu. Nah, sebenarnya pengajaran moral di dalam keluarga itu terbentuknya itu karena kita tinggal bersama, hidup bersama. Kejadian-kejadian yang terjadi itu adalah cara kita untuk membentuk moralitas anak. Jadi sebenarnya anak umur
usia dini ya 5 tahun ke bawah itu sebenarnya kita sebenarnya sedang memberikan petunjuk moral gitu secara tidak kita sadari ya. Anak itu melihat, memperhatikan, mengikuti apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan gitu. Jadi ya akhirnya kalau ketika anak udah bertumbuh menjadi semakin besar, cara kita mungkin kalau udah gede kita bisa memberitahu dengan cara yang dengan apa ya, dengan terus terang seperti ini, akibatnya seperti ini, dan itu harus konsisten ya. Kalau misalnya kecil boleh, gede terus kecil nggak boleh, gede dibolehin, dilonggarkan gitu kan. Jadi akhirnya anak nggak ngerti ini sebenarnya standarnya yang mana gitu. Sebenarnya yang boleh enggaknya tuh sebagaimana ya. Jadi berarti memang penting banget buat ayah dan ibu itu punya prinsip atau yang sama dan standar moral yang benar itu ya gitu, maksudnya supaya mengajarkannya ya dari kecil sampai besar pun ini ya gitu, maksudnya tetap konsisten itu. Dan ketegaannya ibu-ibu harus diperkuat. Biasanya yang nggak tega maksudnya ibu-ibu kan biasanya lebih banyak nggak tega ya, udahlah Pak biarin aja. dan bapak yang lebih tegas ya Pak. Apa yang nggak bisa. Kalau udah gitu ya udah papa bilang nggak bisa ya kamu harus ikut gitu. Jadi ya berarti memang masih sampai saat ini pun masih terus. Jadi sebenarnya ya ini kalau dalam praktek, dalam kehidupan standar moral ini ya masih relevan sampai saat ini, saya kira sampai akhir zaman ya. Karena ini bicara tentang moral dan bagaimana kehidupan ya dalam hubungan dengan orang lain ya, tapi standarnya ke atas ya, kepada Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan dalam praktek ya, dalam praktek banyak orang tua atau keluarga gagal ya. Kami pun masih terus belajar ya. Kalau membaca dari buku ini ya, buku ini ditulis dalam latar belakang Amerika, banyak contoh-contoh dari Amerika ya, atau mungkin negara yang sudah maju, yang sejahtera, yang ini. Tetapi toh dalam hal ini untuk standar kebenaran, standar moral dan kehidupan ini ada banyak kegagalan-kegagalan. Itu sebabnya ya kita kembali, kenapa ini kita bahas lagi, kita pelajari bersama-sama supaya kita bisa bersama-sama menjalankan. Nah, buktinya apa ya? Buktinya apa kalau banyak keluarga gagal ya? Kalau kita masuk ke dalam misalkan masyarakat ya, kenapa sih kok masih ada korupsi? Ya kan? Berarti kan ada nilai-nilai yang dilonggarkan atau ada nilai-nilai yang mungkin nggak jelas ya, nggak jelas. Kenapa anak-anak masih kebohongan itu menjadi biasa ya misalkan? Berarti ada yang nggak jelas, berarti boleh di sini nih. Kenapa masih ada orang-orang yang misalkan melakukan tindakan kejahatan nih? Berarti apa yang dia tangkap mungkin tidak jelas, atau mungkin tidak diajarkan, atau mungkin juga dia nggak mampu melakukannya. Jadi itu sebabnya kalau kita bicara tentang moral ya, moral Kristen, moral Alkitab, bukan hanya kita bicara kebenaran, ini benar ini tidak, ini baik ini tidak, tetapi juga ada kemampuan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan ya. Tuhan yang menolong kita dalam implementasinya. Ini kelebihan ketika kita belajar Alkitab, kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya itu saya kira bukan hanya relevan, tetapi Tuhan mau supaya kita hidup sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Ya, dan itu ya betul ya, ternyata harus terus menerus ya, maksudnya belajar, karena masalah juga ada terus godaan ya, juga ada terus ya, godaan ada terus, dan ya ini ya
teknologi yang makin berkembang pun juga ya itu justru ya jadi info banyak sekali gitu ya. Itu yang harus terus. Satu catatan lagi Iya. ya, jadi seringkali apalagi zaman modern ya, zaman modern, zaman orang pada sibuk ya, seringkali tugas ini terabaikan karena kesibukan ya. Jadi termasuk mendampingi anak ya. Ya, kami juga mengalami ya, waktu anak-anak masih kecil ya, apalagi yang bagi orang tua yang dua-duanya kerja ya. Ini memang akan sangat berpengaruh bagaimana dalam menjalankan peran tanggung jawab orang tua ya. Termasuk yang lain misalkan karena orang tua merasa kesulitan. Kesulitan apa? Karena mungkin dari dulu dia juga nggak menerima ya kan. Jadi latar belakang keluarga yang tidak hidup tidak benar-benar setia belajar firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan itu menghadapi kesulitan-kesulitan ya. Kadang-kadang mereka tidak mengerti juga ya. Bagaimana kami mau mengajarkannya kalau kami tidak mengerti. Ya untungnya sekarang zaman modern itu banyak buku panduan ya, buku panduan bagi orang tua, ya buku-buku banyak contoh-contoh. Tetapi toh kesibukan itu kesibukan menyita ya banyak ini. Dan kalau di gereja bisa bertanya ya, Pak ya, bisa ada bertanya. Sekolah minggu ya. Ada sekolah minggu. Ada Nah, pasutri, iya. ada orang tua ya, kelas orang tua kita bersyukur ya di Gereja Baptis pertama ada sekolah minggu dewasa ya. Jadi saling berbagi, saling sharing, saling menolong. Iya, nah Sobat Impact Talk ya, kalau misalnya mau ikut komunitas di Gereja Baptis pertama, kontak nomor yang ada di layar ya. Sudah diajak sama Pak Pendeta Is tadi bahwa di sini ada komunitas dan itu memang menolong ya, karena betul yang kata Pak Is tadi juga kan, maksudnya mungkin kita belum mengerti, kitanya gitu ya yang sudah menjadi orang tua mungkin saat ini belum mengerti, tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar ya Pak ya, Bu ya. Jadi jangan berpikir keliru lagi. Wah itu tugasnya Ii Debbie sebagai guru sekolah minggu atau tugasnya pendeta yang mengajarkan firman Tuhan atau tugasnya pemimpin-pemimpin, guru-guru. Nah, ini tugas kita bersama ya para orang tua. Kalau ada kesulitan-kesulitan kita bisa belajar bersama-sama supaya kita bisa menjalankan. Iya. Dan nantinya ya bisa mengajarkan ke anak-anak ya. Nah kalau ini, ada cara-cara atau langkah-langkah nggak Pak? Maksudnya untuk memulai mengajarkan gitu, mengajarkan petunjuk moral ini ke anak-anak gitu. Mungkin tadi sudah disebutkannya tapi boleh Bu. Iya, sebenarnya sih petunjuk secara khusus kalau yang saya alami ya, mengalir gitu. Jadi ketika kita tahu anak kita berbuat salah langsung dikasih tahu. Karena anak umur 3 tahun itu sebenarnya sudah bisa dikasih penjelasan. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun itu udah bisa dikasih penjelasan. Mengapa ini tidak boleh, mengapa itu tidak boleh, akibatnya apa, kayak gitu tuh sebenarnya mereka udah bisa dikasih tahu gitu. Nah kadang-kadang orang tua tidak memberitahu alasannya, cuman nggak boleh gitu. Sementara anak tuh, apalagi anak sekarang ya kan, mereka berpikirnya kritis gitu. Nah itu sih pengalaman saya ya, yang secara umumnya sih. Jadi berarti anak tuh didisiplin gitu ya Bu ya, maksudnya didisiplin. Iya, maksudnya tetap diajarkannya itu ya, kalau misalnya memang salah pun berarti tetap ada konsekuensi, ada hukuman gitu ya. Cuman ya memang kalau sebelum kita masuk mendisiplin anak, kita harus memberi berlimpah kasih sayang. Oh, bagaimana itu Bu? Ya jadi anak harus diterima tanpa syarat ya. Kebutuhannya dipenuhi, dirawat dengan baik, terjalin komunikasi yang baik, hatinya tuh menyatu dengan hati kita gitu ya. Jadi pada waktu kita tiba saatnya mendisiplin, anak itu tahu bahwa disiplin itu untuk kebaikan dia gitu. Saya ingat dulu
ada salah satu anak yang bilang gini, mama tuh galak. Orang lihatnya katanya nggak percaya Bobet galak gitu ya. Padahal tanya anak-anak saya gitu ya. Nanti ditanya ya Bu. Iya, silakan tanya, mama itu galak tapi untuk kebaikanku. Itu anak SD udah bisa menilai itu ya. Jadi galaknya itu dia tahu bahwa galaknya itu untuk kebaikan dia gitu. Nah, memang biasanya kalau saya habis mendisiplin anak-anak itu biasanya saya selesaikan dengan kamu tahu apa salahnya, terus kamu tahu kenapa nggak boleh, terus tahu kenapa dimarahin gitu kan. Mau diulang lagi nggak gitu. Yaudah sini peluk, mama sayang kamu gitu. Nah itu tuh memberi memulihkan gitu. Kan kalau anak didisiplin kan biasanya nggak suka ya. Pahit atau marah atau kecewa gitu. Nah ketika dia tahu bahwa ini tuh untuk kebaikanmu, kita akhiri dengan kasih pelukan atau ciuman gitu itu memulihkan gitu. Jadi walaupun ada hukuman yang diterima gitu ya, ada disiplin yang harus dilakukan, tapi juga ada kasih sayang yang diberikan. Nah, kalau di buku ini katanya 10 pujian dibanding 1 hukuman. Oh, waduh, harus lebih banyak pujiannya ya dibanding hukumannya. Iya betul. Soalnya kalau anak nggak merasakan kasih sayang kita ketika kita marah, mendisiplin, itu mereka berpikir kita kejam. Ya. Karena mereka nggak merasakan kasih kita gitu. Tapi kalau kita mengasihi tanpa disiplin itu menjerumuskan. Jadi anak bukan jadi baik, tapi malah nantinya jadi hidup tanpa petunjuk moral gitu ya. Nah kalau dari segi Bapak galak, tegas atau apa nih Pak? Ya. Kami sering diskusi ya. Kami sering diskusi. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada ini. Tapi istri saya memahami peran saya. Jadi kalau saya menyatakan sesuatu ya didukung, walaupun nanti misalkan perlu ada koreksi kita diskusi supaya nggak diketahui anak-anak gitu. Jadi seringkali ya kita orang tua sendiri harus sepakat ya, sepaham, penting tuh. Sepakat. Walaupun ada sesuatu yang salah ya sepakat. Jadi menanggung ini, kemudian bagaimana caranya memperbaiki. Tapi kembali ya, memang kalau kita bicara tentang langkah-langkah atau hal-hal ini ya, kita yang pertama-tama kita harus punya keyakinan ya. Jadi kenapa kita mengajarkan ini, kenapa kita melakukan ini ya, kenapa kita menjalankan disiplin itu ya harus kita kita yakini. Termasuk ini kalau kita bicara standar moral atau hukum moral yang kita pakai Alkitab sebagai hal yang benar, yang penting, yang utama. Nah, kita perlu meyakini itu ya. Nah, sebagai orang tua apakah kita punya itu ya. Jadi ya pasti kita mudah mencari karena tinggal membaca standar dan mencerna ya. Ya, kemudian memang keberanian tadi ya. Kalau istri saya lebih praktis ya tadi ini. Tetapi keberanian untuk menjalankan termasuk disiplin ya. Memang kan sama-sama membaca Alkitab, sama-sama belajar satu hal, mungkin ada perbedaan cara pikir ya. Termasuk ada mungkin dari berbagai sisi yang lain ya. Ada yang percaya bisa pakai rotan ya. Ada yang nggak percaya ya, maksudnya tidak harus pakai rotan maksudnya teman-teman. Iya. Kemudian menerapkan secara efektif ya dalam bentuk disiplin tadi. Bagaimana apa yang kita lakukan ini akan efektif. Kalau tanpa disiplin nggak efektif ya, maksudnya harus ada hal-hal yang dilakukan ya. Jadi seringkali disiplin itu membuat apa yang kita sampaikan itu bisa efektif ya. Walaupun juga ada tantangan-tantangan ya yang mesti dihadapi. Dan tadi
seneng banget memang di highlight itu perlu sepakat itu ya, sepakat. antara ayah dan ibu itu harus sepakat gitu. Walaupun itu benar pasti ada perbedaan karena mungkin kalau dari ibu juga biasanya kalau cara pandang dan biasanya lebih rasa ya Bu ya. Nggak tega. Kalau Bapak kan lebih secara logika gitu ya. Ya itu tapi perbedaannya gitu kan, saya rasa saya pikir ya. Saya rasa saya pikir dan memang itu menjadi perhatian yang sangat penting ya, karena kadang-kadang ada suami istri yang hubungannya menjadi tegang karena persoalan anak-anak. Oh, ya, justru ya. Ada yang sampai akhirnya mengganggu hubungan suami istri karena nggak sepakat dalam hal anak-anak, dan anak-anak itu cerdas, mereka tuh bisa membaca gitu dan memanfaatkan. Memanfaatkan. Jadi untuk keuntungannya. Itu yang suami istri harus lebih peka dan lebih memperhatikan soal pendisiplinan ini ya. Karena ya anak-anak justru bisa lihat ya, oh ini mama papa yang nggak cocok, nggak sependapat gitu kan. Nah mereka cari keuntungan. Lebih salah lagi kalau salah satu bermain di belakang, mengkhianati pasangan dalam arti misalnya papanya nggak boleh, terus mamanya boleh, yaudah sok ini mama kasih di belakang gitu. Itu kan menjatuhkan wibawa pasangannya ya. Jadi akhirnya dia nggak menghormati ayahnya gitu. Atau sebaliknya. Karena ada juga ayah yang begitu, ibunya nggak ngebolehin, bapaknya lebih nggak tega, jadi udah sana mumpung mama nggak ada gitu. Itu teh kelihatannya kecil ya, tapi efeknya besar, sangat merusak. Betul. Ya itu yang saya maksud tadi ya, pendisiplinan efektif itu termasuk kesepakatan, dengan pasangan, termasuk keberanian untuk menyatakan ya. Kalau ini enggak ya enggak, dari awal walaupun ditawar sampai nangis-nangis ya enggak, misalkan ya. Jadi lebih baik anak menangis sekarang daripada menangis nanti. Nanti banyak air mata yang akan tertumpah ketika udah nggak bisa dikendalikan, sudah diperbaiki lagi atau lebih sulit ya. Bukan di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin, tetapi akan lebih sulit. Lebih baik air matanya tercurah sekarang masih kecil, sedikit supaya nanti pada waktu menghadapi dunia yang nyata, tantangan-tantangan itu ya air matanya sudah lebih kuat. Ini juga kadang kalau saya marahin anak saya ya, saya bilang, kamu boleh dimarahin mama atau marahin tetangga gitu. Waduh, dalam arti gini, kamu itu anak mama yang harus ngasih tahu kamu mana yang benar. Kalau kamu nggak mau dengerin, nanti bukan tetangga, mungkin polisi akan mendisiplin kamu gitu. Jadi ya kalau dari rumah udah baik kan dia keluar menjadi anak yang baik, ya orang nggak perlu memarahi dia gitu kan. Iya. Dan biasanya tetap pilihannya mama ya. mau diapain juga sama mama. Itulah karena kalau anak-anak itu nggak bener, yang banyak menangis mama. Misalkan bilang gitu ya, mendukakan ibunya. Jadi anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, bagi papanya. Tapi anak yang bebal mendatangkan duka cita bagi ibunya. Coba. Aduh, kenapa nggak dua-duanya ya? Ibu yang banyak menangis ya biasanya. Nah itu Sobat Impact Talk, jangan mendukakan mama papa ya, harus menyenangkan mama papa. Kalau misalnya tuh kan tadi ngobrol gitu ya dan nggak di depan anak-anak gitu ya. Terus siapa yang ngalah dong gitu? Maksudnya kalau beda pendapat siapa yang ngalah? Apakah kan pasti harus satu pendapat kan? Tapi maksudnya dalam perjalanan biasanya saya yang sering egois. Tapi maksudnya memang kita harus kembali kepada standar moral tertinggi tadi. Ya kan? Jadi sejak awal kan dari mana kita mengambil standar moral itu ya? Dari firman Tuhan. Makanya ya baik suami maupun istri ya termasuk saya ya, kalau memang salah, ya ini bagian pendisiplinan, termasuk bagian pelaksanaan ini, termasuk itu bagian yang sangat penting, kerendahan hati itu nanti ya untuk mengakui saya salah jadi misalkan ya saya salah
mengakui dan rela dikoreksi oleh firman Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, itu bagian yang sangat penting ya. Jadi itu termasuk hal yang penting. Walaupun kadang-kadang ya nggak gitu. tidak mudah ya kadang-kadang ya. Tapi kemarin tuh saya baru mendapat pencerahan, mendapat berkat gitu ya. Ngobrol sama ibu yang lebih senior. Kadang-kadang kan kita suami istri suka nggak sama ya pendapatnya. Dan kita kan para wanita juga diberi kemampuan untuk berpikir ya. Dan kita tahu bahwa itu tuh salah gitu. Cuman perintah Tuhan kan kita harus tunduk. Nah, dinasehati, nggak apa-apa suamimu mengambil keputusan yang salah, nanti biar itu urusannya Tuhan katanya. Jadi dan dari salah itu kan Tuhan bisa berbicara kepada suamimu apa yang benar, apa yang baik. Waktu saya dengar, iya ya, berarti akhirnya harus kembali lagi, kita itu nggak bisa lepas dari Tuhan, semuanya berhubungan sama Tuhan. Nggak apa-apa kalau suamimu melakukan kesalahan, serahkan semuanya sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai kesalahan itu untuk mendatangkan kebaikan. Nggak tahu, mungkin persepsi yang dibenarkan, maksudnya diluruskan, pendapat yang diluruskan, atau bagaimanalah cara Tuhan mengajar suamimu gitu. Bagianmu adalah tunduk kepada dia. Nah, jadi ya makanya saya lebih banyak ngalah kalau bapaknya sudah pokoknya begini, ya udah ikutin saja. Ikutin, gitu. tapi ya itu yang pasti tuh sampai sepakat gitu ya, maksudnya walaupun mungkin harus mengalah, ya betul. Bu ya, tapi ya mengikuti. Dan yaitu nasihat yang baik ya Bu ya. Mendapat nasihat. Waktu itu iya ya, kita punya Tuhan yang mengambil alih kendali semuanya gitu. Wow. Nah terus tadi karena Pak Is sudah bilang ada tentang kerendahan hati, nah ini hubungannya apa nih Pak tadi, moral sama kerendahan hati? Berarti memang nyambung ya Pak ya, maksudnya memang perlu ada kerendahan hati saat kita mengajarkan moral ini. Saya kira kalau kita bicara tentang kerendahan hati dan bagaimana hubungannya dengan standar moral kita, ya kerendahan hati ini menjadi kunci ya, kunci dalam menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Termasuk kan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian Tuhan lanjutin, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi kita juga perlu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk belajar dari standar moral yang tinggi ini dari Tuhan. Ya, kerendahan hati apa? Untuk tadi ya, untuk termasuk mau dibentuk oleh Tuhan ya, pembentukan Tuhan ya. Kalau sampai salah, kadang-kadang suami nggak mau denger istri, tapi nggak mau denger Tuhan, lebih bahaya. Harus denger Tuhan ya. Harus denger Tuhan. Memang itu yang tidak mudah ya, tidak mudah. Ada harga yang lebih mahal kalau kita tidak dengan rendah hati menundukkan diri di hadapan Tuhan ya. Kadang-kadang mungkin ada ego sendiri dengan istri ya, atau dengan anak-anak. Tapi di hadapan Tuhan saya kira semua kita harus menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena tadi kalau kita belajar moral dari awal tadi, kita nggak bisa. Oh, anak-anak dengerin perkataan papa ya, apa yang papa ajarin. Tapi jangan tiruin apa yang dilakukan papa. Misalkan gitu ya. Kalau bilang anak jangan rokok, tapi papanya kayak kereta ya. Bagaimana? Anak bingung. Ini yang mau didengerin perkataannya atau perbuatannya. Padahal perbuatan itu berbicara lebih keras, lebih kuat, lebih dilihat, lebih diingat. Jadi maksudnya ini kalau kita belajar tentang standar moral, standar kebenaran, standar firman Tuhan, yang nggak bisa dipisahkan dari Tuhannya, ya menjadi sumber pemberi
ya standar ini maupun juga penolong ya. Ya kita mau ditolong nggak ya, mau ditolong nggak? Tadi di awal ya, ya kami bukan berarti orang tua yang sempurna. Kadang-kadang ada kegagalan-kegagalan yang harus disesali ya, harus disesali. Kenapa ya? Harusnya nggak begitu misalnya. Tetapi kita ingat punya Tuhan. Oh, masih ada cara Tuhan, masih ada jalan Tuhan, masih ada solusi. Jadi bagi para orang tua juga nggak harus ini ya, merasa putus asa karena masih ada Tuhan. Asal kita mau rendah hati datang kepada Tuhan, ya mencari Tuhan, belajar dari Tuhan tadi ya, belajar supaya kita bisa menjalankan itu ya. Wow, iya. Wah, nih terima kasih nih Pak Is, Bu Obed, kita bisa ngobrol-ngobrol ya di siang ini. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Is dan Bu Obed untuk Sobat Impact Talk atas pembicaraan kita hari ini. Silakan dari Pak Is dulu atau Ibu Obed dulu. Oke. Jadi saya kira menjadi orang tua itu adalah anugerah ya, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai orang tua. Khususnya di bagian ini tema kita untuk bagaimana kita menghidupkan kebenaran ya, bagi keluarga dan lebih jauh lagi ya mempengaruhi masyarakat ya sebagai garam dan terang. Jadi pasti Tuhan akan menolong lah ya, ketika kita mau belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan, Tuhan akan menolong. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, dan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah gagal, dan tidak ada satu orang pun yang tidak dapat dipulihkan di dalam Tuhan. Ya, walaupun ada tantangan-tantangan, ya selalu ada jalan pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi inilah kesempatan untuk kembali ya, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, baik untuk kami ya sebagai orang tua maupun juga anak-anak. Karena tadi ya kita belajar firman Tuhan ya, firman Tuhan, kebahagiaan orang tua adalah kalau melihat anak-anak dari anak-anakmu ya berbahagia ya. Mazmur 128 tadi ya. Artinya begini, artinya keberhasilan orang tua adalah ketika anak-anaknya berhasil mendidik anak-anak mereka ya. Jadi ini kan sudah jadi engkong ya, sudah jadi kakek nenek ya. Ya. Jadi kalau kita merasa berhasil, anak-anaknya berhasil, tunggu dulu. Kira-kira nanti cucunya berhasil nggak? Ya kalau kita berhasil melihat cucu-cucu kita berbahagia, berarti cara mendidik kita menyampaikan pesan moral atau pesan firman Tuhan kebenaran ini kepada anak-anak berhasil dalam pengertian apa yang bisa kita lihat. Karena anak-anak dari cucu-cucu mungkin kita sudah nggak ada. Ya. Tapi itulah satu nasihat dari firman Tuhan ya. Apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, ketaatan, dan supaya kita berbahagia. Ya, Ibu Obed. Saya senang tapi lupa alamat ayatnya ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman dan sukacita kepadamu. Nah, mendidik itu berarti mengasihi dan mendisiplin. Itu nggak bisa dipisahkan ya. Mengasihi dan mendisiplin anak akan memberikan ketentraman, sehingga kita nggak perlu khawatir karena tahu bahwa anak kita berada di jalan yang benar dan membawa sukacita. Sebenarnya apa sih yang diharapkan orang tua dari anak-anaknya? Kalau saya berbicara dengan para senior gitu ya, akhirnya mereka akan bersukacita kalau lihat anaknya itu berada di jalan yang benar gitu, track hidupnya benar gitu ya. Nggak melakukan banyak pelanggaran, itu teh sudah membuat hati orang tua tentram dan bersukacita. Ya, itu moto di sekolah baptis. Didiklah anak-anak, maka pada masa tuanya
tidak akan menyimpang ya. Sekalian ya para orang tua yang ada anak-anak kecil, mari bergabung dengan sekolah Kristen Baptis TK, ya. SD, SMP, TK, SD, SMP, kelompok bermain, kelompok bermain ya. Wow, lengkap ya jadinya kita ya. mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, wow. Selain tugas orang tua, ayah ibu bisa juga Didukung Didukung, oleh kami ini sekolah. mendukung dan memfasilitasi ya. Iya. Bukan menggantikan ya, tetapi Iya. mensupport, melengkapi Iya. apa yang memang perlu kita upayakan bersama-sama dalam panggilan sebagai orang tua. Iya. Nah, sekali lagi terima kasih nih Pendeta Is dan Ibu Obed untuk berbagi hari ini, dan Sobat Impact Talk, jangan lupa pesan-pesan yang tadi sampaikan. Selain sebagai orang tua harus belajar terus, juga ada sekolah yang bisa mendukung anak-anak untuk bertumbuh, untuk mengerti tentang moral yang benar, dan salah satunya adalah sekolah baptis ya. Kalau mau tanya-tanya infonya bisa tanya melalui nomor yang ada di layar. Bisa cari, ada Instagramnya juga ya, sekolah. Ada Instagram, ada ya. Instagramnya juga, sekolah baptis dari TK, SD sampai SMP. Nah, untuk hari ini Impact Talk kita sampai di sini. Jangan lupa untuk saksikan Impact Talk setiap hari Rabu dan Jumat jam 12 siang. Saya Debbie host dan Pendeta Isrianto. Ibu Obed. kami pamit undur diri. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa. Tuhan Sampai jumpa. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.